Kita kan bercanda dikit aja ya, nggak apa-apa, biar Iya, jangan terlalu serius. ya. Siapa yang paling baperan? Siapa yang paling bucin? Lo masih single kan yang dulu kita di grup itu? Ayo. Oh iya. Udah punya gue. Halo, udah punya. Mau kemana? Subscribe dulu YouTube 1011 MGT Radio Bandung. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kata Pujangga. Ini dua musisi, dua penyanyi, udah ganteng. Ya jelas ya, cowok ya, ganteng, masih muda. Terus lagunya enak, bikin baper. Ini cocok banget didengerin buat kamu-kamu lagi pada galau dengan urusan cinta, susah move on, pengen buka hati dengan yang baru tapi nggak yakin, atau pengen buka hati sama yang baru tapi bisa nggak ya dia nggak mengulangi kesalahan kayak dulu. Gemes-gemes sih emangnya lagu kayak gini tuh, tapi emang benar baper tau. Dari mulai lirik di awal juga udah jelas banget ya, hati-hati dengan hatiku. Jadi tolong buat sama orang tuh hati-hati gitu loh. Jangan asal ngasih hati sama orang, karena nggak enak tau nggak, kalau udah sayang tuh susah. Curhat. Iya bener ya. Iya, senyumin dong. Seru banget ceritanya. Halo. Halo. Itu tuh salah satu isi hati aja. Makasih loh. Aku dari tadi seharian ini ya dengerin lagu kalian berdua. Wah, kan? thank you. Gak peres. Jadi kita bisa duet bertiga. Bukan duet ya, bertiga. Mantap. Nanti Bisa. Nanti ya. Iya seriusan. Di awal tuh pas aku dengerin pertama kali tuh, wow, dari lirik nih ya, dari lirik. Ih, baper banget. Kalian baper gak sih nyanyiin lagu itu awalnya pas tahu ini lagu buat kalian berdua, nyanyiin, tek dikasih nih liriknya. Baper nggak? Baper. Dari Calvin dulu deh, Calvin dulu. Baper sih ya, karena memang dari segi liriknya tuh dalam banget ya Vin ya. Bener. Jadi memang pasti anak-anak muda juga banyak yang relate sih dengan lagu ini. Setuju. Gitu. Anak muda. Iya kan, anak muda. Kayak nggak tahu ya. Cuma pas kita dapat materinya dari KBMB waktu itu, terus pertama kali gue dengerin itu bener-bener yang kayak, wah ini lagu related banget. Terutama banyak banget pasti orang-orang yang pernah ngalamin trauma akan cinta itu gitu loh. Bener. Semangat banget ngomongin cinta tuh, semangat. Semangat banget ya ngomongin cinta, seru nih. Tapi pernah kan ngalamin, nggak mungkin nggak pernah ngalamin, pasti pernah ngalamin juga kejadian yang sama banget sama lagu ini. Di saat kita tuh membutuhkan cinta, terus kita gagal, terus kita harus menerima cinta baru dan percaya nggak ya bener lagi gitu. Iya kan? Nah ini lagunya, soundtrack aku kayaknya ini sekarang. Terima kasih loh Kata Pujangga. Best. Ini ciptaan siapa sih? Ciptaan siapa sih? Jadi ini tuh ciptaan Kak Bembinur. Ciptaan Kak Bembinur, 3 komposer. 3 komposer. Karena ada beberapa part yang ini mirip-mirip 3 komposer gitu kan. Iya, ada vibes-nya ya. Kan? Iya, vibes-nya dapat. Karena kalian tuh berdua susah nggak sih buat menyatukan dua vokal yang berbeda, terus jadi jadwal dalam proses lagu ini gimana nih? Ceritain dong prosesnya. Prosesnya sih sebenarnya gini, karena kan ini sebenarnya single ketiga dari Kata Pujangga kan. Dan selama proses kita berlangsung, Kata Pujangga berlangsung pun, karena kita sebelum dari Kata Pujangga tuh udah kenal juga gitu. Kita sempat grup, terus dan chemistry-nya juga dari grup sebelumnya dan sampai sekarang pun masih terjaga kayak gitu loh. Jadi selama proses recording, terus music video dan proses pembuatan lagunya pun juga kita enjoy banget untuk ngejalaninnya kayak gitu. Iya. Oke. Terus Kak Kelvin gimana? Iya benar-benar. Jadi memang sama Alvin udah ini Vin ya, udah saling kenal lama, terus benar-benar chemistry udah dapat seperti Alvin bilang tadi, karena kita pernah satu grup juga Vin ya. Benar. Di salah satu gitu. Jadi memang apa ya, pas dengerin lagu ini juga kayak benar-benar sama satu pikiran Vin ya. Iya. Ini tuh lagu bisa bikin baper banget sih gitu. Setuju, beneran. Ini baper banget lagunya, baper.
Awalnya udah bikin baper ya kan. Seriusan, baper banget nih lagu. Terus prosesnya termasuk yang agak sulit nggak sih sama lagu yang sekarang gitu dibanding yang sebelum-sebelumnya yang hati-hati dengan hatiku? Iya. Prosesnya ya. Sebenarnya prosesnya sih waktu itu kita rekaman di bulan ini, Vin, ya, di bulan Januari. Gitu kan. Benar. Rekaman 2021. Terus pas dengar lagunya tuh prosesnya kan, karena kita udah suka lagunya, jadi prosesnya nggak terlalu lama, Vin, ya, pas rekaman. Iya. Dan kita bener-bener enjoy karena kita udah bawainnya. Karena kan sebenarnya kayak recording kan kita memang harus pendalaman sama lagunya juga. Terus kita ngerti makna dari seperti apa kayak gitu. Dan bener. Pertama kali dengerin itu yang pas kita akhirnya gue sama Calvin wah ini lagu bener-bener banyak banget yang relate, terutama juga gue pernah dalam posisi itu gitu. Dan mungkin lagu ini juga mudah untuk dihafalin gitu loh, karena dari segi liriknya juga easy listening, jadi kayak mudah untuk dipahamin dan dihafalin juga kayak gitu. Iya sih bener, setuju banget tuh. Banyak banget yang komentar katanya bikin baper banget lagunya. Serius, baper banget, baper habis. Tapi banyak juga yang nanya nih, sebelum kita ngomongin soal single terbarunya Kata Pujangga, kenapa sih kalian memilih namanya Kata Pujangga? Ini menarik nih. Kenapa Kata Pujangga? Nah, jadi memang waktu saya dan Alvin itu gabung di Kata Pujangga, jadi memang yang membentuk Kata Pujangga ini kan KBM Binur, KBM Binur 3 Composers, gitu. Terus memang terfikirkan untuk Kata Pujangga karena di salah satu lirik lagu Kata Pujangga 3 Composer kan yang Bangun Cinta tuh ada Kata Pujangga. Nah, jadi memang dari itu diambil dari salah satu lirik lagu 3 Composers, dan memang lagu-lagu dari Kata Pujangga ini Vin, bisa dibilang puitis lah, Vin, ya. Benar. Ya jadi dan Kata Pujangga itu it sounds unik dan mungkin untuk zaman sekarang tuh lebih kayak jarang orang dengar kata pujangga itu. Mungkin itu lebih kayak zaman-zaman dulu, dan terutama ini lumayan related sama lirik-lirik dari lagu-lagu Kata Pujangga yang memang kata-katanya yang cukup vulnerable, terus juga puitis kayak gitu loh. Jadi kayaknya cocok nih kalau misalkan namanya tuh Kata Pujangga gitu. Kayak gitu loh. Ya, cocok sih. Sama kalian berdua cocok sih emang Kata Pujangga. Untuk genrenya sendiri nih kan pop ya. Pop, ballad gitu. Mungkin kepikiran gak sih kalian pengen mencoba eksperimen dengan genre-genre lainnya? Kalau itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih. Karena benar, bisa jadi untuk next project kita nanti ada lagu yang ternyata bisa tetap pop tapi ditambah apa gitu. Mungkin ada sentuhan-sentuhan jazz R&B-nya kah gitu-gitu ya. R&B-nya mungkin kayak gitu-gitu loh, dan nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Baru sih. Ini setahu aku nih ya, Alvin suka banget koleksi-koleksi mainan-mainan gitu ya, mobil-mobilan. Pasti Google. Cewek itu kasih aja namanya 5 menit dapat semua. Itu dia. Cewek. Kan? Iya. Bener masih. Jadi memang saya dan Alvin tuh sama-sama koleksi mobilnya gitu, Vin, ya? Iya. Umur udah 20 tahun masih aja main mobil-mobilan, gue juga gak paham. Gak apa-apa main mobil-mobilan daripada mainin hati perempuan. Nah, ya, betul. Itu dia. Karena perempuan bukan Barbie yang dimainin gitu kan ya. Iya dong. Jadi hobi banget main mobil-mobilan. Terus kalau misalnya Calvin, fakta nih kayaknya ya, pernah ikut ajang kontes gitu ya, tahun 2014. Yes, betul. Masih lucu-lucunya. Tapi sekarang juga masih lucu. Masih kelas 1 SMA tuh. Masih kelas 1 SMA waktu itu. Iya. Terus akhirnya kenapa kalian memilih untuk yaudah deh aku akan fokus dengan bermusik? Nggak pernah kepikiran misalnya pengen main sinetron gitu kan? Setelah aku juga pernah ya Alvin membintangi iklan gitu kan di TV. Bener. Nah kalau gue sendiri sebenarnya awal karir
gue itu kan awalnya memang di sinetron iklan gitu-gitu kan, dan itu masih SD umur 8 tahun gitu sampai SMP masih sinetron, dan akhirnya kenapa terjun ke musik, maksudnya fokus ke musik itu karena mungkin apa ya, passionnya juga di sini, hobi juga, jadi ketika ngejalanin ini pun juga jadinya lebih enak gitu loh. Jadi ketika kita ngerjain sesuatu yang bener-bener passion kita dan hobi kita, itu kadang kita ngerasanya kayak walaupun secapek apapun, mungkin ya kerjaan dimanapun nggak capek ya gitu, pasti capek, cuma benar jadinya lebih enjoy dan relief juga, kayak ketika kita puas juga dengan usaha kita, itu jadinya kayak wih gila gue akhirnya bisa kayak gitu loh. Ada perasaan sendiri gitu loh, kayak misalkan iya, jadi ya gitulah kurang lebih kenapa fokus ke musik. Calvin tadi cuma ngomong iya setuju, iya ngomong dong. Harusnya ngomong tadi. Kamu di sini itu kan Calvin lagi ngomong. Terus saya potong kan nggak enak. Bener. Ya, ceritain dong, Calvin kan udah fokus nih berarti dari 2014 nih sekarang fokus di musik. Pernah kepikiran nggak untuk kayaknya aku pengen nyobain bidang lain deh gitu? Jadi memang saya dan Alvin, dan saya juga waktu itu setelah dari Indosiar, dari acara itu, nah saya sempat main FTV juga, main iklan juga kayak gitu sih Kak. Waktu itu salah satu iklan pernah juga, terus FTV memang yang di TV itu dikontrak 1 tahun buat main FTV dan lain sebagainya gitu. Jadi memang yang ada tabrak-tabrakan gitu bukan sih? Salah satu ini sih. Kita ya. Pengalaman. Iya, anak TV. Pengalaman. TV banget. Iya. Jadi memang saya, Alvin juga gitu. Memang selain di musik, pernah ikut model juga, pernah main sinetron juga, main FTV, terus dan memang tidak hanya fokus di ini Vin ya, di musik, kita juga merambah ke dunia acting juga gitu. Bagus, multi talenta sekali kalian berdua ya. Amin. Oke. Balik lagi ngomongin soal musik nih. Pengen nanya sama kalian berdua, siapa sih musisi yang jadi inspirasi kalian dalam bermusik? Boleh deh Calvin dulu atau Alvin dulu, terserah. Boleh Calvin. Alvin boleh. Alvin. Gue ya, yaudah gue. Oke, inspirasi bermusik. Sebenarnya kalau inspirasi banyak sih sebenarnya. Awalnya tuh gue suka musik karena ini lumayan lucu sih. Jadi zaman dulu itu gue sering banget nonton High School Musical, kalau misalkan tahu pasti High School Musical. Nah, gue tuh sering banget nonton itu, dan gak tahu kenapa gue punya cita-cita nanti kalau misalkan gue SMA, gue mau nanti di sekolah pokoknya nanti gue nari-nari, nyanyi-nyanyi, karena High School Musical kan kayak gitu kan, namanya imajinasi anak kecil gitu. Terus yang kayak seru banget deh kalau misalkan bisa nyanyi bareng gitu, terus yang kayak sama teman-teman dan segala macam, seru banget deh gitu. Dan pada akhirnya gue suka ikutin kayak misalkan mereka lagi dance atau nyanyi gitu, gue ikutin, gue sampai hafal semua lagunya kayak gitu kan. Dan akhirnya gue coba-coba, dulu tuh YouTube tuh masih kayak jarang banget ya orang buka YouTube, tapi udah banyak music video di situ, dan akhirnya gue dengerin lagu-lagu. Dan kebetulan memang balik lagi dari keluarga juga, keluarga itu penikmat musik gitu loh, jadi lumayan dengerin kayak Lionel Richie zaman-zaman dulu tuh, terus apa lagi ya, Boyz II Men, dan wah banyak lah, Mariah Carey, Beyonce. Iya, kayak gitulah kurang lebih. Cuma kalau inspirasi untuk sekarang sih mostly ada beberapa penyanyi juga. Gitu ya, Teza Sumendra. I think he's one of the most R&B singer yang keren banget di Indonesia sekarang ini juga gitu. Dan banyak lah kayak gitu. Next. Oke, kalau saya untuk di Indonesia sendiri, inspirasi musik kayak Semi Simorangkir, terus Marcel, Afgan, terus 3 komposer juga sih pastinya, karena memang mereka 3 komposer tuh apa ya, benar-benar gabungan dari orang-orang bertalenta banget, dan itu membuat
saya terinspirasi dari mereka buat semangat terus bermusik, terus ambil ilmu dari mereka. Dan juga kalau dari luar negeri saya inspirasi banget tuh sama Boyz II Men, tadi sama Calvin juga, Boyz II Men. Terus Stevie Wonder, terus siapa ya? Bruno Mars sih kalau untuk yang sekarang-sekarangnya. Kelihatan Gitu. sih tipe-tipenya tuh dengan kalian sendiri genre itu sama gitu ya. 3 komposer suka banget. Ini alasannya suka sama 3 komposer bukan peres ya, atau karena ciptaan lagunya dari Bukan dong. Emang karyanya bagus-bagus dan Asli, kita udah asli. tahu dari dulu Emang banget. setuju sih sebenarnya. karyanya bagus-bagus. Ini Iya. nggak peres ya, bukan karena Ave Record juga, emang beneran 3 komposer. Iya, ini nggak fair. Benar. Enjoy aja. Iya, iya. Asli. Iya, kita kan bercanda dikit aja ya, nggak apa-apa, biar Iya, jangan terlalu serius. Ya, Ya kan, biar cair suasananya. benar. Oke. Di antara kalian berdua nih, pengen nanya, siapa yang paling baperan? Jujur. Nggak mungkin Ayo. dia, kayaknya gue. Ngaku banget ya dia. Siapa yang paling bucin? Bucin. Jin, Jujur ya. Saya sih standar-standar aja lah. gue tuh nggak pernah tahu Kelvin tuh bucinnya kayak gimana masalahnya. Ah, Karena seriusan? kan dia Enggak. lucunya gini, tiap kayak dulu kan di grup lo masih single kan, yang dulu kita di grup itu. Ayo. Oh iya. Udah punya gue. Halo, Waktu itu. punya. Tuh, dia aja nggak Udah, cerita waktu ke itu. gue. Tuh kan ya. Di situ biar banyak fansnya. Tuh. Gila, gue aja nggak tahu gitu di Instagramnya kok nggak. Udah, waktu itu. Gitu kan. Wah, kenapa nggak diupdate? Ini antara dirahasiain apa biar nyari yang baru-baru? Wah, bahaya. Nah, nih. kan Ya, bisa. Enggak kayak gitu kok, enggak kayak Enggak gitu. lah. Enggak Karena privacy juga lah ya. Jadi pas pacaran tuh dia nggak pernah, jarang banget lah cerita tentang pacarnya gitu. Unless pas lagi single terus kayak iya dulu gue kayak gini sama mantan gue kayak gitu loh. Dia baru ngomong kayak gitu. Gue nggak tahu. Tahu nggak kenapa? mantannya. Tahu nggak kenapa Alvin dia nggak mau cerita? Kenapa? Takutnya pacarnya sukanya sama kamu, bahaya. Aduh. Gitu. Ya.